Assalamualaikum. Halo guys. 안녕하세요 여러분. 你爱我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我爱你，我是本傻甜蜜蜜。Nah, kelompok kita mau ngejelasin nih tentang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu seperti apa latar belakang aliran Qadariyah dan Jabariyah itu. Nah, bakal dijelasin sama Dipta. Nah, di sini aku mau menjelasin mengenai latar belakang aliran Qadariyah dan Jabariyah. Terkait qada dan qadar, mula-mula muncul permasalahan tentang kebebasan dan keterpaksaan manusia atau al-jabar wal al-ikhtiyar. Pemikiran seputar masalah ini melahirkan dua kutub pemikiran ekstrim yang berbeda, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sejarah kemunculan aliran Qadariyah itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri. Oke, di sini aku mau jelasin tentang sejarah kemunculan aliran Qadariyah. Qadariyah adalah sebuah ideologi di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basrah, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Ideologi Qadariyah murni adalah mengingkari takdir, yakni tidak ada takdir, semua perkara yang ada merupakan sesuatu yang baru atau terjadi seketika di luar takdir dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun, paham Qadariyah yang murni dapat dikatakan telah punah, akan tetapi masih bisa dijumpai derivasinya pada masa sekarang, yaitu mereka tetap meyakini bahwa perbuatan makhluk adalah kemampuan dan ciptaan makhluk itu sendiri. Meskipun kini menetapkan bahwa Allah sudah mengetahui segala perbuatan hamba tersebut sebelum terjadinya. Jika kita lihat dari segi bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Dalam bahasa Inggris, Qadariyah ini diartikan sebagai free will and free act, bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemampuan dan tenaganya. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni perbuatan baik dan buruk. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya paham Qadariyah ini, namun munculnya sebagai persoalan teologi didasari oleh faktor internal dan juga eksternal. Secara internal, paham Qadariyah lahir sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada masa dinasti Umayyah. Paham ini cenderung melegitimasi perbuatan maksiat, perbuatan sewenang, perbuatan aniaya, dan sebagainya. Bahkan paham ini telah dianut oleh penguasa Bani Umayyah yang cenderung dalam kezaliman untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka, seperti yang disaksikan Bilal al-Dimashqi, tokoh paham Qadariyah, ketika menjabat sebagai sekretaris negara dalam pemerintahan Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan munculnya paham Qadariyah, yakni pada waktu yang sama atau masa Bani Umayyah, kaum muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran dan pendapat asing. Sehingga tidak aneh jika hal itu mengarahkan mereka pada persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam hati mereka.
Kemudian kaum muslimin mulai memecahkan persoalan mereka dengan metode yang sesuai dengan keyakinan hati mereka. Dialog itu dapat disimpulkan bahwa semua manusia tidak dapat melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada nih tokoh dari paham aliran Qadariyah yang akan dijelaskan oleh Atika. Selanjutnya, tokoh dan paham aliran Qadariyah. Yang pertama yaitu Ma'bad al-Jauhani. Nah, beliau ini merupakan orang pertama yang menyerukan paham Qadariyah. Beliau lahir di Basrah, kemudian beliau berkunjung ke Damaskus dan Madinah. Adapun pendapatnya yaitu bahwa semua perbuatan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia bebas dalam menentukan nasibnya dengan memilih perbuatan yang baik atau buruk. Seiring penyebaran paham ini, Ma'bad al-Jauhani bergabung dengan gerakan politik yang menentang pemerintah Bani Umayyah. Pada satu pertempuran, Ma'bad al-Jauhani terbunuh pada tahun 80 Hijriah. Ghailan ad-Dimashqi menjadi penerus aliran Qadariyah setelah terbunuhnya Ma'bad al-Jauhani. Nah, Ghailan ad-Dimashqi ini juga sekaligus menjadi tokoh yang kedua setelah Ma'bad al-Jauhani. Beliau ini merupakan seorang orator handal dan juru debat yang mahir. Beliau hidup di Damaskus dekat dengan Bani Umayyah. Hal ini tidak menghalanginya untuk menentang pemerintah Bani Umayyah. Kemudian paham ini segera mendapat pengikut, sehingga terpaksa Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengambil tindakan kekerasan dengan hukuman mati. Pada Quran Surat Al-Kahfi 29, paham aliran Qadariyah pada ayat tersebut dipahami bahwa manusia sendirilah yang berbuat dosa, tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dalam sejarah teologi Islam selanjutnya, paham Qadariyah banyak diadopsi oleh aliran Mu'tazilah yang sangat memberi otoritas tinggi terhadap akal. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarah aliran Jabariyah yang akan dijelaskan oleh teman saya Agil. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan aliran Jabariyah. Nama Jabariyah sendiri berasal dari kata Jabara, yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Paham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Jadid bin Dirham, tetapi yang menyebarkannya adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik dengan paham Jarmiyah dalam kalangan Murji'ah. Sesuai dengan namanya, Jaham bin Safwan terkenal pandai berbicara dan berpidato menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak sekali orang yang tertarik kepadanya. Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasab yang artinya literal berarti usaha. Tetapi kasab di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya. Pelakunya secara hakikat zahirnya manusia, namun sesungguhnya adalah perbuatan Tuhan. Jabariyah menempatkan akal pada porsi yang rendah karena semua tindakan dan ketentuan alam di bawah kekuasaan atau kehendak Tuhan, sehingga membuat pemikiran dalam segala aspek kehidupan tidak berkembang, bahkan berhenti. Pemikiran diikat oleh dogma, tidak berkembang dan mempersempit wawasan yang mengakibatkan tidak adanya pemikiran yang mendalam seperti yang dikehendaki oleh filsafat. Salah satu argumen yang memperkuat paham Jabariyah yaitu terkandung dalam Quran surat As-Saffat ayat 96. Nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Harun Nasiton menetapkan beberapa ciri paham Jabariyah. Antara lain yang pertama ada kedudukan akal rendah, yang kedua ketidakbiasaan manusia dalam kemauan dan perbuatan, yang ketiga kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma, yang keempat ketidakpercayaan kepada sunatullah dan kualitas, yang kelima terikat pada arti tekstual Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir statis dalam sikap dan perbuatan. Dalam perkembangannya, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua golongan yang memiliki perbedaan pemahaman yang cukup signifikan. Satu golongan yang sangat terkesan, sangat keras dan fanatik sehingga banyak menumpahkan darah orang lain yang tidak sepaham dengannya. Satu golongan lagi lebih luas atau tidak kaku dengan mudah menerima pendapat golongan lain, bahkan terkesan mengkombinasikan paham-paham yang ada pada saat ini. Untuk penjelasan
Sejarah kemunculan Jabariyah mungkin cukup itu, dilanjutkan dengan tokoh paham aliran Jabariyah yang akan dijelaskan oleh Eva. Oke guys, di sini aku bakal jelasin tentang tokoh Qadariyah dan Jabariyah. Sebelumnya, tokoh Qadariyah dan Jabariyah itu ada dua, yaitu tokoh yang ekstrim dan tokoh yang moderat. Nah, aku bakal jelasin tokoh Qadariyah dan Jabariyah yang ekstrim. Sebelumnya, pada paham Jabariyah yang muncul pada tahun 70 Hijriah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Sebagai pelopor Jabariyah, Ja'ad dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang selalu membicarakan tentang ilmu teologi. Ia bertempat tinggal di Damaskus. Akhir hayat Ja'ad bin Dirham mati dibunuh oleh Khalid bin Abdullah al-Qasri, yakni gubernur Irak yang pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ja'ad dibunuh oleh Khalid pada saat hari raya Idul Adha. Adapun ajaran-ajaran ekstrim dari Ja'ad bin Dirham antara lain yaitu: 1. Al-Quran itu adalah makhluk dan karenanya Al-Quran itu baru atau hadis, sesuatu yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil atau kekasih. Dan yang terakhir, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Aliran ini kemudian disebabkan oleh Jahm ibnu Safwan dari Khurasan, Persia. Jahm bin Safwan ini adalah seorang yang sama dengan Jahm yang mendirikan aliran Murji'ah ekstrim. Jahm ibnu Safwan digelari Abu Mahraj. Dia adalah seorang pemimpin Bani Rosab dari Az. Ia pandai berbicara dan seorang orator ulung. Karena kepandaiannya berbicara dan seorang orator ulung, serta kefasihannya, Al-Haris ibnu Sarij al-Tamimi pada waktu itu berada di Khurasan mengangkatnya sebagai juru tulis dan seorang mubalik. Di samping sebagai mubalik, ia juga dikenal sebagai seorang ahli debat. 144 sejarah mencatat bahwa Jahm bin Safwan turut dalam gelar perlawanan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Ia kemudian ditangkap dan dihukum mati pada tahun 131 Hijriah. Adapun pendapat-pendapat Jahm bin Safwan yang dinilai ekstrim oleh sebagai berikut. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya dipaksa, tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan. Perbuatan-perbuatan diciptakan Tuhan dalam diri manusia, seperti gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati. Oleh karenanya manusia dikatakan berbuat hanya dalam arti kiasan seperti air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan yang sejenisnya. Segala perbuatan manusia dipaksa oleh Tuhan terhadap dirinya. Nah, selain tokoh ekstrim, tadi kan ada tokoh aliran Qadariyah dan Jabariyah yang moderat nih. Bakal dijelasin sama Difta. Nah, di sini aku mau ngejelasin mengenai tokoh Jabariyah moderat. Adapun tokoh Jabariyah moderat antara lain yang pertama Husain ibnu Muhammad an-Najjar. Pengikutnya disebut dengan Najariyah. Beliau hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun sekitar tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Beliau murid dari seorang Mu'tazilah yang bernama Bashar al-Marisi. Tetapi ia keluar dan mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akhirnya membuat mazhab sendiri yang disebut Najariyah. Ajaran-ajarannya di antara lain yang pertama, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk.
tetapi manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Dengan demikian, manusia dalam pandangan An-Najr tidak seperti wayang yang bergerak bergantung pada dalangnya. Sebab tenaga manusia mempunyai efek mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua yaitu Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Menurut An-Najr, Tuhan dapat memindahkan potensi hati atau makrifat pada mata manusia sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Tokoh yang kedua yaitu Ad-Dirar, memiliki nama lengkap yaitu Dirar bin Amr. Tidak diketahui secara pasti biografi lengkapnya, namun beliau adalah memiliki paham moderat yang menengahi paham Qadariyah yang dibawa Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi dengan paham Jabariyah yang dibawa oleh Jam ibnu Saufan. Ajaran-ajarannya yaitu yang pertama sependapat dengan An-Najr, yaitu manusia tidak hanya wayang yang digerakkan dalangnya, manusia memiliki bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan. Dengan demikian, manusia dan Tuhan bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan manusia. Yang kedua yaitu tentang melihat Tuhan. Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Ajaran selanjutnya yaitu hujah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijma saja. Sedangkan yang bersumber dari hadis ahad dipandang tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Ajaran selanjutnya yaitu menurut Dirar, imamah bisa dipegang oleh orang lain selain bangsa Quraisy. Nah, jadi kesimpulan dari aliran Qadariyah dan Jabariyah adalah paham Jabariyah pertama kali dipopulerkan oleh Ja'ad bin Dirham di Basrah, yang intinya menafikan adanya perbuatan otonom seorang hamba dengan menyadarkan semua perbuatan atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan paham Qadariyah dengan tokoh utamanya Ma'ad bin Khalid al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi menyatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah karena kehendaknya sendiri, bebas dari kehendak Allah. Jadi perbuatan manusia berada di luar lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks for watching. See you guys.